Halo, Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat walafiat. Baiklah anak-anak, kita akan belajar seperti biasa. Marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, silakan simak materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan yang Bapak cintai semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang akhlak. Sebelumnya Bapak sedikit membahas pelajaran minggu lalu. Pada minggu yang lalu ada yang ingat tidak? Coba angkat tangan. Iya, minggu yang lalu kita belajar tentang rukun iman. Apa sih arti rukun iman? Rukun iman artinya adalah dasar-dasar keyakinan orang Islam. Rukun iman ada berapa? Hayo, angkat tangan yang bisa. Iya, pintar sekali. Rukun iman itu ada 6. 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab, 4 iman kepada Rasul, 5 iman kepada hari kiamat, 6 iman kepada qada dan qadar. Jadi itulah tentang rukun iman. Baiklah anak-anakku semua. Pada hari ini kita akan lanjutkan materi pelajaran kita, yaitu tentang akhlak. Ada yang tahu apa itu arti akhlak? Baiklah anak-anakku semua, Bapak akan menjelaskan sedikit apa pengertian akhlak. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan berbagai macam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran serta pertimbangan. Jadi akhlak itu timbul pada diri kita. Akhlak itu ada 2. 1 akhlak yang baik dan yang kedua adalah akhlak yang buruk. Akhlak yang baik disebut akhlak terpuji. Mana yang diikutin? Akhlak yang baik apa yang buruk? Nah, yang harus kita ikutin, yang harus kita lakukan adalah akhlak yang baik. Sedangkan akhlak yang buruk itu maka harus kita tinggalkan. Di antara akhlak yang baik yaitu hormat dan patuh. Apa pengertian hormat? Hormat adalah menghargai atau menyayangi. Sedangkan patuh adalah menurut, taat atau disiplin. Jadi hormat dan patuh adalah menghargai orang lain dengan penuh kedisiplinan serta kasih sayang. Macam-macam hormat dan patuh. Yang pertama adalah hormat dan patuh kepada kedua orang. Siapa itu kedua orang tua? Kedua orang tua kita adalah ayah dan bunda kita. Keduanya adalah orang yang membesarkan kita dari kecil hingga dewasa. Sedangkan ibu itu adalah yang telah mengandung kita selama 9 bulan. Ayah bekerja mencari nafkah. Untuk apa? Untuk kebutuhan kita, supaya
kita bisa makan, supaya kita bisa memiliki pakaian, dan lain sebagainya. Dalam ajaran Islam, kedudukan orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua? Salah satunya adalah menghormati serta mematuhi apa yang diperintahkan, kemudian menjauhi apa yang dilarang. Selama kedua orang tua kita menyuruh untuk berbuat kebaikan, maka kita sebagai anak wajib mengikuti keduanya. Insya Allah, apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita akan menjadikan kebaikan bagi kita semua. Contoh bentuk hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah berkata lemah lembut. Ingat anak-anakku semua, ketika kita berbicara kepada kedua orang tua kita, harus berkata dengan lemah lembut, tidak menyakiti hati keduanya, tidak berkata kasar, tidak berkata kotor, ya. Jadi yang harus terucap adalah perkataan-perkataan yang menyenangkan, yang tidak menyakiti hati keduanya. Kemudian yang kedua adalah membantu kedua orang tua sesuai kemampuan. Apakah kita boleh membantu kedua orang tua kita? Sangat dibolehkan. Ingat ya anak-anak, orang tua itu pekerjaannya sangat banyak. Maka kita sebagai anak, apabila kedua orang tua kita sibuk, maka kita diharuskan untuk membantu keduanya. Apa itu contohnya? Contohnya adalah menyapu, mengepel, mengajak adik untuk bermain, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mendoakan orang tua. Anak-anakku semua, jangan lupa kalian setelah sholat 5 waktu, doakan kedua orang tua kita supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, menyehatkan jasmaninya, memudahkan rezekinya. Maka dengan doa yang tertuang, yang kita ucapkan kepada Allah, insya Allah akan memudahkan bagi kedua orang tua kita dalam mencari nafkah serta mendidik kita. Anak-anakku yang Bapak banggakan, tadi Bapak sudah memberikan contoh perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Selanjutnya adalah contoh perilaku tidak hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama adalah mengucapkan kata ah. Anak-anakku semua, ketika kita berucap, jangan lupa untuk dipikirkan terlebih dahulu. Karena kenapa? Kalau misalnya ucapan yang kita katakan itu menyakitkan kedua orang tua kita, maka kedua orang tua kita menjadi sedih. Jadi kepada anak-anakku, apabila kedua orang tua menyuruh kita, maka jangan katakan ah. Sebaiknya apa yang kita katakan? Sebaiknya kita katakan iya bunda, iya ayah, itu yang harus kita ucapkan. Jangan mengucapkan kata ah. Kemudian yang kedua, memukul. Nih, ini perbuatan yang tercela ya
anak-anakku semua, jangan pernah kalian menyakiti orang tua kita, baik itu ayah ataupun bunda. Tidak boleh kita memukul, ya. Jangan pernah memukul keduanya, ya. Apabila kita diperintahkan, maka harus diikutin. Kemudian yang ketiga adalah membentak. Jangan pernah katakan tidak, malas dan lain sebagainya, ya. Kata-kata ini, ya, jangan pernah kalian ucapkan, karena kalau kita ucapkan, kita akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat anak-anakku semua, keridhaan Allah, kerelaan Allah itu terletak pada keridhaan atau kerelaan kedua orang tua kita. Maka perilaku tidak hormat dan tidak patuh kepada orang tua harus dihindari, harus dijauhi. Contoh hormat dan patuh yang kedua adalah hormat dan patuh kepada guru. Tahu tidak ya, siapa itu guru? Guru adalah contohnya nih, Ustadz Alam, Miss Yuni, Miss Rista. Itu semuanya mereka adalah guru. Siapa itu guru? Guru adalah orang tua kedua setelah orang tua kandung kita. Guru yang mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Guru berjasa membimbing murid-muridnya dalam menuntut dan mencari ilmu. Tanpa bimbingan dan didikannya, kita tidak akan bisa membedakan antara yang baik dan yang benar. Jasa guru tidak bisa dinilai dengan materi. Islam menempatkan guru pada posisi yang mulia. Mereka adalah orang tua kita ketika kita berada di sekolah. Oleh karena itu, kita harus menghormati serta mematuhi sebagaimana yang kita lakukan terhadap kedua orang tua kita. Cara bersikap hormat dan patuh kepada guru. Bagaimana ya anak-anak cara kita bersikap serta menghormati guru? Yang pertama adalah apabila bertemu, menyapa serta mengucapkan salam. Nih anak-anakku semua, apabila kalian di sekolah ataupun dimanapun kalian berada, misalnya bertemu dengan guru kalian, ya, Ustadz Alam, Miss Yuni, Miss Rista, maka jangan lupa disapa. Hai Ustadz Alam, hai Miss Yuni, hai Miss Rista, Assalamualaikum. Nah, jadi seperti itu yang harus kalian lakukan. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan guru ketika menjelaskan pelajaran. Anak-anakku semua, ketika guru menjelaskan, ketika guru memberikan pelajaran, maka yang harus kalian lakukan ada diperhatikan.
didengarkan, disimak ya, supaya apa yang dijelaskan oleh guru kalian itu bisa dipahami, bisa dimengerti. Jangan bermain-main ya. Ketika guru menjelaskan, maka kita tidak boleh main ataupun bercanda. Kalau misalnya kita bermain ataupun bercanda, maka kita nantinya tidak akan dapat ilmu. Yang ketiga adalah bertanya kepada guru. Apabila ada sesuatu yang belum dimengerti, dengan sikap sopan. Anak-anakku, kalau misalnya kalian tidak paham, kurang jelas, tidak dimengerti, maka jangan takut untuk bertanya. Silahkan bertanya dengan cara apa? Dengan cara yang sopan, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang lembut. Ya, jadi seperti itu. Maka kepada anak-anakku semua, bersikaplah yang baik, patuhi guru kalian, supaya kalian semua mendapatkan berkah dari guru kalian yang kelak bisa menjadi manfaat apa yang telah diberikan oleh guru kalian. Terima kasih kepada anak-anakku semua. Kalian pada pagi hari ini telah mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam. Bapak bangga kepada kalian karena kalian pada saat ini masih fokus untuk mendengarkan materi yang Bapak jelaskan. Baiklah anak-anakku semua, kesimpulan dari materi yang telah Bapak jelaskan tadi tentang akhlak terpuji, yaitu yang pertama adalah hormat dan patuh kepada orang tua atau kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua adalah hormat dan patuh kepada guru. Anak-anakku semua yang Bapak banggakan dan yang Bapak cintai, jangan lupa materi yang telah Bapak berikan kepada kalian untuk dilakukan, untuk dikerjakan, untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa ya? Supaya ilmu yang telah Bapak berikan itu menjadi berkah, menjadi manfaat bagi kalian semua dalam kehidupan sehari-hari. Kepada anak-anak semua, kalian tadi sudah menyimak materi yang telah Bapak jelaskan. Kepada anak-anakku diharapkan untuk mempelajari kembali materi yang telah Bapak sampaikan. Silakan nanti dibaca kembali, semoga menjadi manfaat bagi kalian semua. Kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.